Masih menurut Reuters disebut seenggaknya ada 900-an traktor yang diparkir di tengah-tengah jalan di kota Brussels, khususnya di jalan-jalan. For weeks now, farmers have been taking that frustration to the streets. Makanya solidaritas Ukraina ini akhirnya malah jadi bumerang buat pemerintah negara-negara Eropa. Kita bahas update dunia lagi. Ini Uni Eropa lagi cukup huru-hara nih. Kalau mungkin lo ngikutin berita-berita, di Eropa tuh sekarang tuh lagi ada aksi demo gede-gedean yang digelar sama para petani di sana. Para petani ini tuh bahkan sampai ngebawa traktor yang biasa mereka pakai buat nutup akses jalan-jalan penting di Eropa. Bahkan nih update semalam sebelum gue bikin video ini, disebut polisi-polisinya tuh sekarang sampai disemprotin pakai pupuk juga loh. Berani banget, Jir. Jadi ya dari sini kelihatan ya kalau makin hari beneran makin chaos nih demonya. Ini sejujurnya tadinya mau gue skip pembahasan ini, soalnya demonya juga udah dari awal tahun kan. Gue sangka udah bakal kelar. Taunya masih lanjut dong sampai sekarang, bahkan udah mulai nyebar ke negara-negara di luar Eropa nih. Tapi demo ini tuh sebenarnya kenapa sih? Apa yang bikin petani-petani di Eropa ini pada demo? Apa sih yang mereka tuntut? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa petani-petani di Eropa pada ngegelar demo. Dan demonya nih makin hari eskalasinya makin parah nih, bahkan sampai mulai ke negara lain juga kan tadi kan, di Learning by Googling. Oke, jadi di hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 kemarin, di beberapa negara di Eropa terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan sama aliansi petani-petani di sana. Kalau menurut Reuters, di hari Senin itu doang disebut seenggaknya aksi para petani ini tuh udah terjadi di 3 negara. Negara mana aja tuh? Pertama, ada aksi nutup jalan pakai traktor yang dilakukan sama petani-petani di Polandia. Jalan-jalan yang ditutup sama para petani ini tuh khususnya jalur perbatasan Polandia-Jerman sama pos-pos perbatasan Polandia-Ukraina. Kalau menurut VOA disebut para petani ini tuh awalnya rencananya mau nutup jalannya tuh sampai 25 hari. Tapi terus abis diskusi sama beberapa pihak, akhirnya mereka janji buat ngurangin masa blokadenya, buat ngurangin masa nutup jalannya. Sayangnya fixnya jadinya berapa hari nggak disebut nih, yang pasti nggak nyampe 25 hari aja jadinya. Terus yang kedua, ada juga aksi demonstrasi yang dilakukan sama petani-petani Spanyol di Madrid. Para petani di Madrid ini mereka tuh ngegelar aksi sambil niup peluit, nabuh drum, bunyiin klakson traktor, bahkan ada juga yang sampai bawa bel sapi. Ya intinya mereka melakukan aksi sambil bikin suara gaduh gitulah buat menarik perhatian. Itu yang kedua tuh di Madrid tuh. Terus yang terakhir dan bisa dibilang jadi salah satu demo yang paling krusial adalah aksi demo petani Eropa yang digelar di Brussels, Belgia. Aksi ini tuh jadi krusial banget soalnya digelar di depan tempat dilangsungkannya pertemuan antara menteri-menteri pertanian di seluruh Eropa. Bahkan demo di ibu kota Belgia ini tuh sampai berujung ricuh loh antara pendemo sama polisinya. Jadi kericuhannya tuh dimulai waktu polisi anti huru-hara ngelihat para pendemo mulai melakukan aksi bakar-bakar ban bekas. Nah, karena ngerasa kondisinya udah makin gak kondusif, akhirnya polisi-polisi yang ditugasin buat ngamanin demo mutusin buat pakai meriam air buat nertipin para pendemo. Jadi yang demo-demo pada disiram tuh pakai water cannon tuh. Tapi ternyata bukannya mundur abis disiram tadi, para pendemo tuh malah ngebales dengan ngelemparin polisi pakai botol sama telur. Terus kayak yang gue bilang di awal tadi, disinilah ada yang ngelemparin polisi pakai pupuk. Ini kebayang baunya ya. Dan gara-gara ricuh ini, para petaninya jadi pada ngeblokade jalan pakai traktor tuh. Masih menurut Reuters disebut seenggaknya ada 900-an traktor yang diparkir di tengah-tengah jalan di kota Brussels. Khususnya di jalan-jalan di dekat lokasi pertemuan para menteri pertanian tadi. Ini keras juga ya perlawanan petani-petani Eropa ya. Edan. On the other side, you will see, well, tractors. Tractors almost as far as the eye can see here in Brussels. This is the heart of the European Union's headquarters, and this part of the city really is paralysed. Just a few steps from here, really, EU agriculture ministers are meeting to try and respond to some of this frustration so clearly seen on these streets today. Dan setelah gue cari-cari tahu lagi, ternyata aksi yang berlangsung di hari Senin kemarin yang bikin demo ini jadi ke-blow up tuh, itu ternyata bukan aksi yang pertama loh. Kalau menurut Al Jazeera disebut seenggaknya rangkaian aksi demonstrasi yang digelar sama para petani di Eropa ini tuh udah berlangsung sejak bulan Januari 2024 kemarin. Bahkan kalau menurut Christian Lambert, Presiden COPA-COGECA, Asosiasi Petani Seluruh Eropa, dia bilang, sejak mulai dilakukan di awal tahun ini, aksi demo ini tuh udah digelar di 25 dari 27 negara Uni Eropa. Ini kan gila ya, berarti hampir semua petani di negara Uni Eropa tuh ikutan demo loh.
25 dari 27 negara berarti cuma 2 negara doang yang nggak ikutan, jir. Bahkan di beberapa negara, kayak di Belanda misalnya, aksi demo yang dilakukan sama petani ini tuh udah berlangsung lebih awal dari beberapa tahun sebelumnya. Dan gilanya, demo pertanian di Belanda tuh bahkan sampai ngelahirin partai politik baru yang dikasih nama Boerburger Beweging Party. Partai Gerakan Petani Sipil, atau biasa disebut Partai BBB, yang dibentuk di tahun 2019. Dan sejak dibentuk, Partai BBB ini bener-bener jadi partai populis sayap kanan yang menyuarakan suara-suara petani nih. Jadi aspirasi-aspirasi petani-petani di Belanda itu mayoritasnya masuknya lewat Partai BBB tuh sekarang tuh. Sampai-sampai di pemilu legislatif Belanda tahun 2023 kemarin, partai ini tuh berhasil dapetin 7 kursi di Tweede Kamer. Ngedapetin 7 kursi di DPR-nya Belanda. Founded just 4 years ago, the BBB is now projected to be the largest party in the Senate. The BBB have rallied against the government's environmental policies since its formation in 2019, especially the government's aims to cut nitrogen emissions in half. Dan masih menurut Christian Lambert, dia bilang aksi demo-demo ini adalah bentuk kekecewaan para petani yang udah pesimis dan marah banget karena kondisi mereka yang dibikin serba sulit sama keadaan. Emang alasan kecewa dan serba sulitnya apa? Kalau menurut DW disebut sebenarnya pemicu aksi demo di Eropa ini tuh macam-macam, tergantung demonya berlangsung di mana. Tapi walaupun pemicunya beda-beda tiap negaranya, tapi secara umum ada 2 alasan yang mendasari aksi protes yang dilakukan sama para petani ini. Alasan yang pertama adalah soal regulasi pertanian di Uni Eropa yang dianggap cuma menguntungkan kaum elit dan merugikan petani. Jadi kan kita semua tahu, Eropa tuh kan salah satu kawasan yang bener-bener strict banget sama isu krisis iklim ya. Mereka bahkan udah nyiapin seperangkat aturan buat nanganin krisis iklim di sana. Aturan yang disebut sebagai Green Deal. Ya intinya di aturan ini pelan-pelan semua hal di Eropa tuh mulai di-go greenin. Dan ya so far ini terdengar bagus kan. Apalagi kan kita tahu dan udah sering kita bahas juga, krisis iklim tuh kan emang udah se-urgent itu kan, emang udah separah itu. Tapi sama petani-petani di Eropa, aturan Green Deal ini malah diprotes. Karena kalau menurut mereka, aturan Green Deal tuh cuma ngerugiin petani aja. Kenapa jadi ngerugiin? Ini sebenarnya ada beberapa faktor sih. Salah satunya soalnya di aturan ini, subsidi BBM buat petani tuh bakal di-stop. Buat para petani ini yang paling berasa nih, soalnya berarti ke depannya mereka bakal keluar budget lebih kan buat bahan bakar. Belum lagi terus ada juga aturan-aturan lain buat petani, kayak pelarangan penggunaan pestisida, terus kebijakan soal pengosongan lahan buat ningkatin biodiversitas, sampai peningkatan pajak buat petani. Yang pastinya bikin petani-petani di sana udah akan makin repot, biaya yang harus dikeluarin juga jadi makin banyak kan. Dan ya udah, protes lah mereka, demo lah mereka. Oh iya, yang harus kita tahu di sini sebenarnya para petani ini tuh mereka tuh bukannya nggak percaya atau kontra sama pencegahan krisis iklim ya. Enggak, menurut mereka itu emang isu yang penting. Tapi ya jangan gara-gara nyegah krisis iklim terus jadi petani yang ditumbalin. Mereka nggak mau tuh kalau gitu tuh. Makanya di sini para petani mereka tuh nuntut dikasih jaminan keuntungan yang layak. Apalagi menurut mereka sektor pekerjaan mereka ini kan sektor yang vital banget kan. Kok malah jadi korban aturan yang baru. Makanya mereka tuh mikirnya jadi, loh ini aturan baru buat kemaslahatan bumi kok malah nyiksa petani? Ini pada nggak mikir apa? Ngapain buminya sehat tapi Anda pada nggak bisa makan? Petaninya pada hilang gara-gara nggak ada yang sejahtera. Pada mikir ke situ gak? Iya juga sih. Dan ditambah lagi dunia kan baru kelar pandemi ya, yang terus disusul sama konflik Rusia-Ukraina, di mana ini ngebikin harga pupuk sama bahan bakar tuh jadi ngalamin peningkatan juga. Dan dengan adanya peningkatan kebutuhan ini, para petani tuh ngerasa kalau pemerintah Uni Eropa nggak bisa menjamin komoditas mereka bisa dapat harga yang layak. Minimal di Eropa dulu aja. Yang ada malah para petani di sana tuh bakal dibebanin sama urusan-urusan birokratis yang akhirnya bakal ngebikin para petani ini nggak cuma kesulitan di ladangnya, tapi juga kesulitan sama hal-hal berbau administratif. Behind all this are myriad grievances about onerous regulations, paperwork, withdrawn subsidies and the effects of trade deals that have driven down prices. Terus alasan yang kedua yang jadi tuntutan para petani di Eropa ini adalah soal pengawasan impor hasil pertanian. Dan ini sebenarnya masih berhubungan sih sama alasan yang pertama tadi, di mana kondisi petani di Eropa kan sekarang kan lagi dipusingin ya sama aturan baru, sama aturan Green Deal. Yang bikin biaya produksi mereka tuh jadi naik banget kan. Nah, di saat para petani di Eropa ini lagi dipusingin sama hasil pertanian yang nggak semaksimal sebelumnya, pemerintah Eropa mereka malah ngebuka akses impor gede-gedean, khususnya buat produk-produk pertanian dari Ukraina. Ya mungkin ini sebenarnya Uni Eropa niatnya baik ya. Mereka kan ngelihat Ukraina lagi krisis nih sejak perang sama Rusia. Nah, sebagai bentuk solidaritas, negara-negara Uni Eropa sepakat buat ngebantu Ukraina dengan cara
motong bea masuk produk impor dari Ukraina. Biar kalau Ukraina mau ekspor barang ke Eropa, itu nggak butuh modal yang besar tuh. Niatnya gitu, ngebantunya gitu. Nah, masalahnya di sini pemerintah Uni Eropa, mereka tuh kayak lupa kalau petani di negara-negara mereka sendiri kan abis dipersulit sama aturan yang baru. Kok yang impor dari Ukraina malah dipermudah? Yang di dalam yang jelas-jelas orang lu sendiri dipersulit nih. Yang di luar malah dipermudah buat masuk. Ini gimana coba? Makanya solidaritas Ukraina ini akhirnya malah jadi bumerang buat pemerintah negara-negara Eropa. Soalnya bener-bener produk-produk dari Ukraina, khususnya produk pertanian yang masuk, itu tuh jadi punya harga yang jauh lebih murah daripada yang dihasilin sama petani-petani lokalnya. Dan dengan kondisi kayak gini, mau nggak mau petani lokal jadi terpaksa nurunin harga produk mereka dong, biar tetap bisa bersaing sama produk-produk dari Ukraina. Jadi ya kebayang kan jadi petani Eropa sekarang, modal terpaksa naik, tapi harga jualnya harus diturunin kalau mau bersaing. Ya siap-siap tekor aja udah itu mah. Many farmers think politicians just don't understand. What do you think of them? I asked Patrick de Dolodo, a Belgian farmer. The politicians over there, they're not serious people, he told me. Europe, he says, has too few exports and too many imports from places like Ukraine. Terus belum lagi ternyata pemerintah negara-negara Eropa juga ada rencana kerjasama perdagangan sama blok Mercosur, sama kelompok perdagangan Amerika Selatan. Dan ini berpotensi ngebikin produk pertanian impor jadi makin membanjiri pasar Eropa nih. Jadi udah kan yang masuk dari Ukraina harganya murah-murah, ntar masuk lagi tuh yang murah-murah dari Brazil, Argentina, Uruguay segala macam. Ya makin matilah petani-petani lokal Eropa kalau gini caranya kan. Dan di sini yang harus kita tahu, aturan pertanian di negara-negara Amerika Selatan tuh kan nggak seketat di Eropa ya. Di sana belum ada tuh pertanian yang mikirin krisis iklim segala macem. Sektor pertanian di sana tuh nggak ada yang dipaksa jadi go green kayak di Eropa. Nah ini kan kok kayak gini pemerintah Uni Eropa tuh kayak apa ya? Ya kasarnya kayak bodoh sih. Lu bayangin aja pemerintah nyuruh petani di negaranya sendiri buat go green. Sampai modal petaninya tuh jadi naik gara-gara itu. Tapi terus pemerintahnya malah ngimpor hasil pertanian dari negara lain yang nggak go green. Ini kan sama aja bohong, Jir. Cuma nyiksa petaninya sendiri kan kalau gini jatuhnya. Makanya akhirnya sekarang terasa wajar dong kalau petaninya pada demo, terasa wajar dong kalau petaninya pada nuntut pemerintah Eropa buat ngaji ulang rencana kebijakan ini. Biar bisa ngasih jaminan keuntungan ke para petaninya nantinya. Ya, wajar sih emang sih. We would like to be able to live without subsidies and just have reasonable prices, but that's not possible right now. For weeks now, farmers have been taking that frustration to the streets, grinding traffic to a halt in Berlin, Brussels, and other capitals across the continent. Nah, yang bisa dibilang mengkhawatirkan juga nih, isu-isu pertanian gini tuh kan merupakan salah satu isu yang sensitif di Eropa ya, soalnya menyangkut perut semua orang kan. Makanya kalau petani bermasalah, petani nggak puas, pasti bakal ada aja tuh pihak-pihak yang nunggangin mereka, pihak-pihak yang manfaatin ketidakpuasan para petani ini. Dan terbukti, aksi demonstrasi petani ini sekarang dimanfaatin juga nih sama partai-partai populis sayap kanan buat mendulang suara. Dimanfaatin sama partai-partai yang cenderung kontra sama kebijakan penanganan krisis iklim. Dimanfaatin sama partai-partai yang emang anti sama Uni Eropa. Makanya gara-gara ini jadinya banyak pihak yang khawatir kalau demo petani ini makin meluas dan terus terjadi, bisa-bisa popularitas dan elektabilitas partai-partai sayap kanan ekstrim tuh bakal makin meningkat signifikan di Eropa. Sekarang aja udah meningkat kan, gimana ditambah kalau nempel sama petani coba. Wah, makin kuat itu posisinya kan. Apalagi di pertengahan tahun 2024 ini, Uni Eropa tuh kan bakal ngegelar pemilu legislatif. Jadi ya bener-bener momen banget nih buat manfaatin isu petani ini. Ya buat yang mungkin mau tahu lebih detail soal pemilu legislatif di Uni Eropa sama nasib demokrasi dunia setelah 2024, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing! Terus selain di Eropa, ternyata aksi protes yang dilakukan sama petani itu juga terjadi di India. Kalau menurut BBC, para petani di India tuh ngegelar protes dan nuntut pemerintah India buat menuhin janji mereka yang katanya mau melipat gandakan keuntungan pertanian. Para petani ini beralasan biaya produksi yang meningkat ngebikin keuntungan mereka tuh jadi terus-terusan berkurang. Makanya di sini mereka minta pemerintah Modi buat segera naikin jaminan harga jual produk-produk pertanian di sana sesuai janjinya dulu. Dan yang menarik nih, aksi demonstrasi petani ini tuh lagi-lagi terjadinya menjelang penyelenggaraan pemilu. Kalau lu ingat, tahun ini kan bakal diadain pemilu ya di India ya, di mana Narendra Modi dari partai BJP, dia tuh bakal nyalon lagi buat ketiga kalinya. Nah,
Jadi gimana ya? Jadi ada curiga-curiganya kan? Demo petani di Eropa dekat-dekat pemilu Uni Eropa. Demo petani di India dekat-dekat pemilu di India. Nah, jadi kepikiran kan, walaupun di kita nggak ada demo petani, tapi harga beras kan lagi naik nih. Tapi ya kalau kata pemerintah kita, harga beras naik itu kan gara-gara masalah iklim kan, yang bikin sejumlah wilayah jadi ngalamin gagal panen. Makanya harganya jadi naik, karena ya suplainya berkurang, stoknya berkurang. Itu ya, jadi penyebabnya itu ya. Nggak ada tuh gorengan-gorengan pemilu gitu, nggak ada. Amin. Tapi sejujurnya kalau ngelihat nasib petani di Eropa tadi, ini emang serba salah sih. Di satu sisi, kalau aturannya nggak diganti, ini berpotensi ngebikin krisis iklim makin parah. Tapi di sisi lain, aturan barunya tuh malah ngebikin petaninya makin susah. Jadi ya, gimana coba? Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah pengetatan aturan buat petani di sana tuh udah tepat atau belum? Atau sebaiknya aturannya dicabut aja udah? Yang mana nih? Silakan komen. They come in convoys of tractors, armed with the fruits, bread, even the livestock of their labor. From Italy to India, farmers are taking to the streets. Oke, sekian review kali ini tentang demo petani yang lagi terjadi di Eropa. Ya makin hari makin masif nih, makin hari makin ya bisa dibilang makin rusuh lah. Sampai udah ngeblok ada jalan pakai traktor sama tadi tuh lempar-lemparin pakai pupuk gitu. Itu baunya kan kebayang ya. Kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.